Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Dan pemirsa, kami tampilkan terlebih dahulu seperti apa sih data-data ekonomi yang patut Anda cermati untuk awal minggu ini. Di mana ada dari Malaysia ada libur gitu ya. Kemudian data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinanti-nantikan akan rilis hari ini secara quarter on quarter dan juga year on year atau full year 2022 yang diproyeksi ini akan tetap tumbuh di atas 5%. Kemudian ada IHK Thailand. Beralih ke agenda emiten pemirsa, nanti kita akan lihat bersama rencana ada IPO dari NIYZ atau Hasana Boga Sejahtera Tbk. Kemudian ada dividen tunai dari Amor atau Asmor Asset Management Indonesia. Dan kita juga akan melihat seperti apa dari indeks harga saham gabungan akhir pekan lalu. Kita review sedikit pemirsa yang ternyata ditutup naik 21 poin atau 0,31% ke level 6.911. Sektor teknologi terkuat setelah naik sebesar 1,62%. Adapun sektor yang mengalami pelemahan paling dalam adalah energi, turun 3,27%. Dari Asia pemirsa kita lihat update-nya karena sudah dibuka pada pagi hari ini di mana Nikkei terpantau menguat hampir 1%, Straits Times Singapura turun 0,12%, Kospi Korea turun 0,9%, Hang Seng Hong Kong turun 1,36%. Mayoritas pemirsa bergerak di teritori negatif. Dan sudah tersambung pemirsa melalui aplikasi ataupun video conference bersama dengan Bapak Arya Santoso, Presiden Director dari CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi, Brisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Arya menanti rilis data pertumbuhan ekonomi full year 2022 dan juga kuartal keempat di tahun 2022. Banyak kalangan termasuk pemerintah memproyeksi ya masih bisa di atas 5%, dari Kemenko Perekonomian bilang 5,2%. Pak Arya, kira-kira peluangnya seperti apa dan sejauh mana ini akan memberikan impact yang positif untuk pergerakan pasar modal kita ke depan? Ya, kita memperhatikan memang sudah ada pemulihan di berbagai bidang bisnis ya dari kondisi pandemi, dan kita melihat ada mulai pertumbuhan yang juga akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun dikhawatirkan bahwa ada kemungkinan sedikit political unrest karena persiapan menyambut Pilpres di tahun 2024, tetapi kita memperhatikan aktivitas dari para pelaku usaha sudah semakin membaik dibandingkan tahun 2022. Karena itu kemungkinan hasil ini akan memberikan dampak positif terhadap indeks harga saham gabungan yang akan bergerak semakin menguat. Oke, dan disampaikan bahwa sejumlah komponen ini memang mendukung terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita bisa ke 5,2% atau paling tidak di atas 5%. Pak Arya sendiri optimis rilisnya nanti dari BPS akan di atas 5%? Ya, sementara ini kita perhatikan kisaran angkanya kemungkinan masih di atas 5% ya, walaupun dengan berbagai nuansa kekhawatiran tahun 2023 akan krisis atau resesi ya. Tapi kita melihat bahwa Indonesia masih punya pertumbuhan yang baik, dan China juga malah justru masih positif juga kemungkinan pertumbuhannya, dan akan memberikan dampak yang baik ke regional Asia juga. Oke, jadi Anda juga setuju ya di atas 5% ya? Ya, sementara ini perkiraannya seperti itu ya. Nanti kita lihat bagaimana finalnya. Ya, kita tahu konsumsi meningkat, surplus neraca dagang, belanja pemerintah meningkat, serta aliran investasi masuk cukup besar di sepanjang tahun 2022. Nah, arah dari indeks harga saham gabungan, kalau ternyata nanti rilis dari pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diproyeksikan di atas 5%, itu kira-kira akan seperti apa Pak Arya? Ya, kita melihat sekarang di area resistennya di 6955 ya, di situ agak tertahan sebagaimana sebelumnya itu menjadi area support dan kemudian sekarang menjadi area resisten. Setelah breakout dari 6955 kemungkinan akan menguji kembali level 7100, dan sementara ini supportnya ada di kisaran 6827. 6827 adalah support, kemudian resistennya yang terdekat adalah 6955. Ya. Setelah itu akan menuju lagi ke 7000 ya? 7100, di kisaran 7100. Jadi indeks harga saham gabungan kita berpotensi uptrend ya? Ya, masih kemungkinan secara jangka menengah panjang akan kembali ke area 7100.
7.100-an. Nah, di tengah penantian rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 4 2022 dan juga full year yang diproyeksi di atas 5% atau masih akan tumbuh secara positif, Pak Arya, dan Anda bilang indeks harga saham gabungan kalau nantinya itu benar terjadi ya akan menuju ke uptrend jangka menengah. Rekomendasinya atau strategi investasinya di awal pekan ini harus bagaimana? Ya, rekomendasinya masih kemungkinan akan kita bisa buy on weakness, cicil beli ya, strategi terbaik untuk saham-saham favoritnya kita bisa kumpulkan karena nanti juga akan masuk pengumuman bagaimana annual report dari tahun 2022. Di situ juga bagi beberapa emiten yang cukup baik ya akan membukukan hasil yang juga menggembirakan. Oleh karena itu strategi terbaik ketika ada pelemahan itu bisa dilakukan pembelian untuk saham-saham yang favorit. Saham-saham yang favorit dari Pak Arya itu yang seperti apa, Pak? Mungkin dari sektornya dulu. Ya, kita melihat sektornya cukup bisa bertahan di consumer ya, kemudian juga yang sudah murah seperti contohnya di properti yang cukup murah, yang mana juga masih merupakan menjadi kebutuhan pokok ya bagi para masyarakat. Yang Indonesia juga pertumbuhannya masih ada secara population story juga masih cukup bagus, dan kemudian seperti infrastruktur dan construction juga masih cukup murah. Kemudian perbankan yang di lapis 2 juga boleh diperhatikan. Nah, energi kemarin melemah paling dalam di hari Jumat turun 3% lebih. Anda tidak melihat, Pak Arya, kalau energi ini juga sudah cukup murah? Ya, energi memang sempat overshoot ya karena terjadinya ketegangan geopolitik. Jadi nanti akan ada penyesuaian dari harga komoditasnya sendiri. Kita melihat masih backwardation dari harga komoditi futures price-nya. Oleh karena itu pelemahan harga komoditas ini kemungkinan akan masih mempengaruhi penurunan harga di saham-saham energi. Nah, 4 saham teratas yang Anda rekomendasikan, Pak Arya, saham apa aja? Untuk saham-saham yang direkomendasikan hari ini ada pilihannya itu di ICBP untuk consumer, kemudian di properti ada SMRA, kemudian untuk infrastruktur ada JSMR, dan untuk saham perbankan itu ada BBTN. Oke, consumer good tadi ada ICBP, kemudian saya tertarik terlebih dahulu untuk properti. Apa yang membuat properti menurut Pak Arya sudah layak untuk dilirik di saat ini? Ya, memang kalau untuk investasi atau spekulasi kelihatannya masih ada banyak masyarakat yang menahan diri ya untuk membeli properti, tetapi dari para pengembang juga menyesuaikan bagaimana produk-produknya itu seperti memberikan satu harga yang lebih murah atau yang terjangkau, itu membuat dengan luasan yang lebih kecil ya, sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan untuk tempat tinggal bisa membeli dengan skema bunga yang masih cukup murah. Oleh karena itu cukup laris untuk bisa diperhatikan produk-produknya, dan masih ada omset yang meningkat ya, revenue top line ini masih cukup bagus. Oleh karena itu bisa diperhatikan juga untuk sektor properti untuk pengembang yang punya land bank cukup besar. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan ini karena berasal dari sejumlah sektor, dan juga pemirsa hari ini akan ada seremoni pencatatan perdana saham atau IPO dari NAYZ usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.